warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Ya, di video kali ini kita akan belajar mengenai sedikit mengenai family atau keluarga, kemudian juga penggunaan to be, gitu ya, penggunaan to be dan juga pronouns. Oke, ya, karena topik utama kita kali ini adalah family, jadi eh ya inilah judulnya ya, This is my family. Oke, di sini ada beberapa list family members ya, family members. Ada siapa saja? Ada grandfather, grandmother, father, mother, brother, older brother, younger brother, sister, older sister, younger sister, uncle, aunt, cousin, niece, nephew, parents, son, daughter, siblings. Jadi ini beberapa kosakata yang identik dengan topik family gitu ya. Jadi ada family members, kemudian juga ada sebutan-sebutan yang bisa kita gunakan di dalam sebuah keluarga. Misalnya ada orang tua, anak gitu ya, anak laki-laki, anak perempuan, kemudian saudara kandung gitu. Jadi ini hanya sebagian kecil kosakata yang bisa kita pelajari hari ini. Next. Nah, ini ada contoh teks ya, ada teks 1 dan juga teks 2. Di teks pertama, teks 1, itu ada percakapan antara Salma dan juga David. Kita lihat percakapannya apa? Dimulai dari Salma dulu. Who is that, David? He is my younger brother, Rama. How old is he? How old is he? He is 8 years old. Oke, jadi kira-kira artinya adalah siapa dia David? Dia adalah adik laki-laki saya, Rama. Berapa usianya? He is 8 years old. Usia dia adalah dia berusia 8 tahun. Jadi perhatikan ya, di sini who is that David? Siapa dia David? He is my younger brother. Dia adalah, jadi di sini is-nya itu artinya adalah my younger brother Rama. How old is he? Berapa usianya? He is 8 years old. Dia berusia 8 tahun. Jadi is yang ini itu artinya adalah berusia. Oke, kita lihat di teks kedua. Ada percakapan antara Radit dan juga Mika. Kita mulai dari Radit dulu. Who are they, Mika? They are my brothers. Are they twins? Yes, they are. Kira-kira artinya seperti ini. Siapakah mereka, Mika? Mereka adalah saudara laki-laki saya. Are they twins? Apakah mereka kembar? Yes, they are. Ya, betul sekali gitu ya. Ya, mereka kembar kayak gitu intinya. Oke, jadi kalau yang ini ya, they are my brothers, itu artinya adalah mereka adalah saudara laki-laki saya. Jadi are-nya ini kita artikan adalah. Di sini antara berdasarkan teks 1 dan juga teks 2, kita bisa menyimpulkan bahwa to be, is, am, are itu bisa berartikan banyak hal ya. Jadi tidak spesifik berartikan adalah gitu ya. Yang kita tahu kan is, am, are itu artinya kita artikan adalah gitu ya. Tapi sebenarnya itu tergantung dengan konteksnya, tergantung dengan teksnya gitu ya. Sama seperti yang ini tadi, kalau yang ini kan dia adalah gitu ya, dia adalah adik laki-laki saya. Nah, sedangkan yang ini dia berusia 8 tahun gitu kan. Jadi is di sini artinya adalah berusia. To be itu bisa berartikan adalah, kemudian bisa juga berartikan berusia, bisa berartikan berwarna, bisa berartikan yang lain gitu ya. Contohnya kalau berwarna, the pencil is red gitu ya. The pencil is red. Pensil itu berwarna merah. Nah, gitu. Jadi itu ya yang perlu kita garis bawahi. Yaitu to be, is, am, are itu ya. Itu tidak selalu berartikan adalah ya. Bisa berwarna, bisa tadi berusia dan lain-lain ya. Oke, next. Nah, ini untuk pronouns, kita sedikit mereview materi pronouns yang ada di video sebelumnya. Jadi,
yang sudah kita ketahui ya. Di sini ada I, you, he, she, it, we, you, they. Oke, perlu diingat ya. Ini kalau I ya pasangannya me, kemudian pasangannya my, mine, myself gitu. Jadi you, your, yours, yourself. He, him, his, himself, dan seterusnya. Jadi kalian harus bisa menghafal ini ya. Harus bisa hafal ini di luar kepala karena akan sering kalian jumpai di dalam bahasa Inggris gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk materi to be ya, untuk materi to be. Jadi, tadi seperti yang sudah saya katakan, to be itu ada 3, ada am, ada is, ada are. Oke, nah am ini digunakan untuk subjek atau subjek orang pertama tunggal, ya. Contohnya adalah I. Jadi I kan dia orang pertama tunggal, I, saya ya, saya gitu. Kemudian kalau is digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal. Subjek orang ketiga tunggal. Kenapa disebut subjek orang ketiga tunggal? Karena ini he, she, it ya. Karena jadi gini. Kalau orang pertama itu ya diri kita sendiri gitu ya. Misalnya I gitu kan. Kemudian kalau orang ketiga itu orang yang kita bicarakan gitu. Benda, sebuah benda atau kata benda yang sedang kita bicarakan. Misalnya di sini ada saya dan juga kamu. Nah, kita ini sedang membicarakan misalnya sedang membicarakan Lisa gitu ya, sedang membicarakan Lisa yang mempunyai bakat bakat menari yang hebat gitu. Nah, si Lisa ini, nah Lisa ini adalah orang ketiga tunggal gitu loh. Jadi pronounsnya pakainya adalah she gitu ya. Jadi orang ketiga tunggal itu adalah orang yang atau kata benda yang eh, dia itu yang kita bicarakan gitu loh, yang kita bicarakan. Nah, sedangkan yang sedang kita ajak bicara itu kita sebut dengan orang kedua tunggal. Nah, yang ini. Orang kedua tunggal itu adalah lawan bicara kita. Dan ya contohnya saya dan kamu gitu ya. Saya dan kamu gitu. Makanya kamu itu you ya, you itu disebut dengan orang kedua tunggal. Bisa juga kalau yang are itu digunakan untuk subjek berbentuk jamak. Jamak itu banyak ya, lebih dari satu. Misalnya ada aku dan kamu, jadinya kita pronounsnya kan. Nah itu they, mereka gitu. Oke, so next. Okay, how to give information using to be. Nah, ini ya polanya. Yang pertama adalah untuk penggunaan to be am. Digunakan, oke, sekali lagi digunakan untuk subjek orang pertama tunggal, yaitu I. Kemudian pola penggunaan to be am ini, yaitu seperti ini. Jadi pola dasarnya ya, subjek orang pertama tunggal ditambah am, kemudian ditambah noun, adjective, adverb, atau gerund. Gitu. Noun itu kata benda, kemudian ada adjective itu kata sifat, ataukah keterangan gitu ya, ataupun kata kerja ditambah ing gitu. Kita lihat contohnya supaya lebih paham. Oke, I'm a student. I'm a student. Kita lihat polanya I, subjek orang pertama tunggal ya I, kemudian ditambah am, diikuti dengan a noun, a student. Jadi a student ini adalah noun, kata benda ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada I'm handsome. I'm handsome gitu ya. I ini adalah subjek orang pertama tunggal, kemudian ditambah am, to be-nya, kemudian ditambah handsome. Handsome itu adalah kata sifat ya, adjective. Jadi seperti itu contoh penggunaannya. Kemudian I'm at home. I kata subjek orang pertama tunggal, kemudian am, to be-nya am, kemudian ada at home, ini adalah keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat, yaitu adverb. Adverb of place ya ini berarti. Kemudian I'm watching a TV. I'm watching a TV ini ada I subject, ada am, kemudian ada watching ini dari kata watch plus ing gitu ya. A TV. A TV ini berarti noun-nya gitu. Jadi itu contoh penggunaannya. Selanjutnya untuk to be is sama ya. Pola penggunaannya, pola dasarnya itu sama yaitu subjek. Nah, kalau yang is ingat ya, is itu pakai ketiga tunggal.
Jadi dia pakai subjek orang ketiga tunggal yaitu he atau she atau it. Ditambah to be is baru ditambah dengan noun atau adjective atau adverb atau gerund gitu ya. Sama ini. Oke, kita lihat contohnya. She is my mother. She ini adalah subjek orang ketiga tunggal ditambah is ya to be-nya kemudian ditambah my mother. My mother itu adalah kata benda ya. My mother ibuku noun ya. Kemudian he is my younger brother. He ini kata subjek orang ketiga tunggal, kemudian diikuti dengan is lalu diikuti dengan my younger brother. Ini ada noun-nya. Kemudian it is red. It is red ya. It itu ya subjek orang ketiga tunggal. Is subjek is adalah to be-nya, kemudian red itu adjective ya, merah. It is red itu berwarna merah. Ingat ya. Kalau yang ini artinya adalah she is my mother, dia adalah ibuku. He is my younger brother, dia adalah adik laki-lakiku. Nah, kalau yang ini bukan, itu adalah merah tapi itu berwarna merah. Seperti itu. Kemudian next ada lagi to be are. Jadi untuk penggunaan to be are ini sama pola dasarnya yaitu subjek, kemudian diikuti to be, kemudian baru diikuti yang noun atau adjective atau adverb atau gerund. Nah, ingat kalau yang are, to be are ini, subjeknya adalah orang kedua tunggal gitu ya. Ada apa saja? Ada you, ada they, ada we gitu. Nah, kita lihat contohnya di sini. You are my sister. You are adorable. You are at home. You are riding a bicycle. Nah, ini contoh-contohnya untuk yang are. Oke, selanjutnya. Ini juga masih contoh yang are ya. Ini untuk yang subjek berbentuk jamak. Yang ini berarti. Kalau yang tadi yang untuk yang you, kalau yang ini yang they dan we. They are my parents. You are my brothers. We are siblings. Loh, kok ini you are my brothers gitu ya? Bisa juga. Jadi you, kata you ini bisa digunakan untuk tunggal dan juga kedua subjek orang kedua tunggal dan juga bisa subjek berbentuk jamak. Kalau yang kedua tunggal, orang kedua tunggal itu you-nya berarti orang yang sedang kita ajak bicara itu jumlahnya cuma satu. Kamu saja, cuma satu orang gitu ya. Misalnya saya dan kamu itu misalnya adik saya, ya cuman kamu satu aja gitu ya. Nah, kalau you yang berarti kan subjek berbentuk jamak itu berarti you-nya itu lebih dari satu. Misalnya saya dan juga kalian gitu. Nah, kalau kalian kan berarti itu sudah artinya lebih dari satu ya, kalian. Kalian itu bisa eh, kamu dan teman kamu gitu ya. Jadi kalian gitu. Jadi you itu bisa berarti kamu, bisa juga berarti kalian. Oke? Seperti itu. Oke, nah how to give information using to be. Ini ya, ini contoh penggunaannya. Ini untuk kalimat yang negatif gitu ya. Kalau tadi kan kalimat yang positif yaitu kalimat yang apa ya? Istilahnya itu bedanya kalau yang tadi tuh ya sudah gitu ya. Kalau yang ini tuh ada not-nya gitu, ada kata not di sini. Oke. Jadi untuk pola dasarnya itu masih sama yaitu subjek orang pertama tunggal, kemudian ditambah am baru diikuti not. Jadi not ini itu ada setelah to be gitu ya. Selalu seperti itu. Oke, jangan terbalik-balik. Jadi subjek dulu, baru am, kemudian baru not, baru diikuti dengan yang lainnya ini. Kalian bisa lihat di contoh ya. I am not your cousin. Gitu. Kemudian untuk yang is, sama pola dasarnya, masih subjek, oke, selalu subjek di depan. Kemudian diikuti to be, nah kalau di sini to be-nya is, kemudian diikuti not, baru diikuti yang lainnya ini. Oke, ingat kalau is itu menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Apa saja tadi? He, she, atau it ya. Kalau di sini contohnya pakai yang he. He is not your uncle gitu. Oke, kemudian untuk to be are ada subjek orang kedua tunggal ditambah are, kemudian baru ditambah not, kemudian baru diikuti ini. Sama pola dasarnya yaitu subjek, kemudian diikuti to be, diikuti not, baru diikuti yang lain ini.
Oke, ingat kalau are itu subjek orang kedua tunggal atau subjek yang berbentuk sorry, yang berbentuk jamak. Oke, bisa you, bisa they, bisa we gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kebetulan contohnya itu untuk contohnya ini adalah subjeknya berbentuk jamak. They ya, mereka. They are not my cousins. Oke. Nah, how to ask information using to be. Nah, ini cara bertanya ya. Bertanya itu gimana sih gitu. Nah, kalau cara bertanyanya itu seperti ini contohnya. Am I a student? Apakah saya seorang siswa? Gitu ya. Oke, untuk polanya sendiri itu ada sedikit perubahan. Kalau bertanya itu to be-nya dulu yang ditaruh di depan. Ingat ya, kalau kalimat tanya itu to be-nya selalu ada di depan dulu. Oke, kalau kalimat tanya. Jangan lupa ya. Itu baru diikuti subjeknya. Jadi kalau kalimat tanya itu to be dulu, baru diikuti subjek. Gitu. Kemudian baru diikuti yang lain ini. Oke, is it clear? Jadi itu ya intinya kalau kalimat tanya selalu seperti itu. To be-nya dulu, kemudian diikuti subjek, lalu diikuti yang lain. Ini. Kemudian sama untuk to be yang are, to be-nya dulu, baru diikuti yang lainnya gitu ya. Dan ingat untuk am ini, subjeknya adalah orang pertama tunggal. Yang is, subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Yang are itu subjeknya orang kedua tunggal atau orang atau subjek yang berbentuk jamak gitu ya, yang bentuknya banyak. Jadi nggak cuma kedua tunggal tapi juga banyak gitu ya. Contohnya you, they, we gitu kan. Oke, ini ada contohnya. Oke, jadi ini teks yang tadi ya, yang di awal tadi ya. Coba kita baca lagi. Who is that, David? He is my younger brother, Rama. How old is he? He is 8 years old. Gitu. Oke, jadi lebih paham ya. Who is that, David? He is my younger brother, Rama. How old is he? Maksudnya ya bisa berarti adalah, bisa juga berarti yang lainnya gitu ya. Bisa berwarna, bisa berusia, dan lain-lain. Nah, ini untuk teks yang kedua, ini teks yang sama ya. Okay, let's practice. Nah, ini ya kita ada contohnya. Ada contohnya, ada ini percakapan antara Arin dan Darla. Oke, ini situational card 1. Di sini ada gambar bapak-bapak ya, seorang bapak gitu. Oke, kita lihat percakapannya. Darla, who is that? Jadi Arin ini melihat foto ini ya. Kemudian Darla, who is that? Darla, siapa itu? Kemudian Darla menjawabnya dengan titik-titik-titik is my uncle. Nah, kira-kira di sini apa ya? Gitu. Coba kita lanjut dulu. What is his name? What is his name? Siapa namanya? My uncle's name is Jake. Paman saya bernama Jake gitu. So kira-kira di sini apa? Kalau dia adalah laki-laki, jadi pakai pronounsnya yang apa? He. Oke, pakai yang he ya. He is my uncle. Good. Selanjutnya, untuk situational card 2, oke, ada Arin dan Darla lagi. Kita perhatikan gambarnya di sini ya. Oke, mereka adalah saudari kembar. Oke, kita tanya, Darla, who are they? Darla, siapakah mereka? Darla, titik-titik are my sisters. Kemudian, are they twins? Apakah mereka kembar? Yes, they are. Iya. Kemudian, wow, they titik-titik beautiful, just like you. Thank you. Nah, kira-kira ini apa? Darla, who are they? Berarti di sini adalah, ini ada dua orang nih. Jadinya bentuknya apa? Jamak ya. Pronounsnya berarti they. Jadi ini pakainya they. They are my sisters. Are they twins? Yes, they are. Wow, they tidak beautiful just like you. Oke, di sini ada subjeknya, berarti ini bentuknya jamak. They.
Ingat, kalau they berarti diikuti apa? Are, ya. They are beautiful just like you. Thank you. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya situational card 3. Coba kalian kerjakan sendiri ya. Coba kalian berlatih di sini. Ini coba kalian berlatih, kemudian kalau kalian tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya situational card 4. Nah, ini contoh untuk yang bentuk tanya ya. Is it a pancake? Yes, it is. Perhatikan, is it a pancake? Is-nya ada di depan, gitu ya. Jadi kalau kalimat tanya, is-nya itu ada di depan. Ini juga, are they twins? Yes, they are, ya. Are they twins? Are ini adalah to be-nya. Kemudian baru diikuti subjeknya. Lalu diikuti twins ini adalah kata benda ya, gitu. Jadi are adalah to be, they adalah subjek. Oke, jadi kalau to be-nya are berarti ini they ya. Merujuk ke gambarnya ini, they mereka. Kan ada dua ya. Oke, nah ini untuk situational card 6 kalian bisa coba jawab ya. Oke. Ini ada di rumah. Jadi kira-kira jawabannya di sini apa? Oke, untuk situational card 7 juga coba kalian kerjakan sendiri. Jadi ini ada cousins, jadi saudara kembar ya. Kira-kira di sini nanti jawabannya Naura itu apa ya? Coba kalian jawab. Oke, thank you. I think that's all. It's already 22 minutes. Jadi kurang lebih itu tadi materi to be, kemudian family ya. Jadi itu tadi penggunaan to be di dalam topik kita hari ini yaitu family. So, mungkin bisa sedikit memberikan insight ya untuk kalian gitu. Dan terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Thank you. Okay, once again, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.